Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah siap hari ini belajarnya? Ayo, kalau yang belum siap, segera persiapkan. Ustadz akan ajak kalian tepuk semangat terlebih dahulu. Udah siap? Yo, semuanya tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. Allahu Akbar. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kalian sudah siap, kalau kalian sudah sudah semangat kembali untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya, mari sama-sama kita awali kegiatan belajar pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya dalam belajar di pagi hari ini. Ilmu-ilmu yang akan kita pelajari langsung masuk ke diri kita dan kita semuanya ingat dan bisa mengamalkannya dengan sebaik mungkin. Baik anak-anak sekalian, hari ini ya kita akan lanjutkan materi pelajaran kita yaitu pelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Materinya apa? Hari ini masuk ke pelajaran ketiga yaitu tentang apa? Iman kepada Allah. Yo, siapkan bukunya, buku kalian masing-masing ya. Nah, anak-anakku sekalian, kalian lihat di layar ada apa saja? Coba kalian tebak, ada apa saja di sana? Ada gajah, betul. Ada apa lagi? Ada rusa, iya betul. Burung, pintar. Ada apa lagi itu yang di bawah? Kelinci, betul. Selain binatang-binatang, ada apa lagi yang kalian lihat di layar? Pohon, betul. Apalagi rumput. Iya, betul sekali anak-anakku sekalian. Nah, selain yang ada di gambar ini, apakah kalian kita tahu udara yang ada di sekitar itu dari mana? Nah, setelah itu kalian pernah lihat sungai? Di sana ada air. Tahu nggak air itu dari mana asalnya? Terus makanan yang suka kalian makan. Ayo, kalian tahu makanan itu asalnya dari mana pertamanya? Siapa yang menyediakan itu semuanya? Udara, air, makanan. Tidak mungkin ada kalau tidak ada yang mendatangkan. Ya, tidak mungkin ada terjadi kalau tidak ada yang menjadikan. Siapa yang menjadikan itu semuanya? Yang menjadikan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, anak-anakku sekalian, semuanya adalah merupakan ciptaan Allah. Ya, dan hal tersebut kita wajib mengimani. Ustadz, apa itu iman? Ya, Ustadz akan jawab. Yo, mari simak video selanjutnya. Ya. Nah, simak video selanjutnya. Kita akan kenal apa itu iman. Iman artinya adalah percaya.
Ya, percaya. Iman menurut bahasa adalah percaya. Kalau di dalam bahasa Arab, iman itu menurut lugo adalah atas diku, kadar-kadar membenarkan ataupun meyakini. Membenarkan, meyakini apa yang kalian terima, informasi yang kalian terima. Misalkan ada yang kecelakaan nih di jalan, lalu kalian lihat, ya. Lah setelah kalian lihat itu, kalian apa ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalian meyakini, nah itu pun merupakan iman. Percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang lain, itu menurut bahasa, ya. Anak-anakku sekalian, sekarang apa itu iman? Ya, secara istilah kalau dijelaskan bahwasanya atas dikubikul lima ulima muziumin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tabaru illa biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu yang panjangnya, Nana. Kalau arti iman secara singkatnya adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan kalian, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ini adalah pengertian iman. Apa, Nana? Meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ini adalah pengertian iman menurut istilah. Orang yang beriman disebut dengan mukmin. Ya, orang yang tidak beriman disebut dengan kafir. Siapa itu orang kafir? Siapa itu orang mukmin? Orang mukmin adalah yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir adalah orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya, nah di sini ada yang sedang sholat. Siapa ini? Ini ya, Masya Allah. Ini kalian yang sedang sholat berjamaah ya. Baik kelas 1A, 1B, 1C ya. Kalian soleh-soleha harus semangat dalam menjalankan ibadah sholat setiap hari ya, nak ya. Wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, ya, untuk melihat bukti bahwa untuk selanjutnya, ya, Allah Maha Esa. Namun sebelum ke sana, kalian untuk untuk memahami materi tentang rukun iman, kalian bisa lihat di buku halaman 42. Di sana ada QR. Nah, QR itu di barcode-nya di-scan oleh kalian dan kalian dengarkan baik-baik ya. Oke, anak-anak, bisa kalian pahami? Lanjut. Nah, selanjutnya adalah Allah Maha Esa. Materi kita nih, bahwa kita wajib meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, anak-anakku sekalian, kita itu wajib percaya Allah itu ada. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah itu satu yang harus disembah oleh manusia. Ya, dan orang yang beriman nih, ya, wujud daripada kita meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, maka harus dalam perbuatan, harus dalam amal perbuatan kita sehari-hari, diantaranya adalah bersifat jujur. Jujur kepada siapa? Jujur kepada ayah, jujur kepada bunda, ya, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada Allah. Ya, nak ya. Jadilah orang-orang yang selalu bersifat jujur. Nah,
jujur mengakui bahwa Allah itu satu. Bukti Allah satu, ya, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, qul huwallahu ahad. Katakanlah oleh ya, katakanlah qul huwallah, katakanlah oleh Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Nah, anak-anakku sekalian, ya. Yang kedua, yang selanjutnya, mohon maaf, orang yang beriman juga hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang wajib disembah kecuali hanyalah Allah. Ya, dan selanjutnya kita pun dalam berdoa pun hanya kepada Allah. Kita memohon apapun kepada Allah. Kalian ingin dimudahkan belajarnya, mohon sama Allah. Kalian ingin hafal Quran, mohon sama Allah. Kalian ingin selalu diberikan kesehatan, mohon sama Allah. Ya, minta sama Allah. Allah itu senang melihat hamba-hambanya yang selalu memohon kepadanya. Karena wujud bahwa kita itu makhluk yang lemah dan tidak pantas untuk bersombong diri. Karena orang yang jarang berdoa adalah orang yang sombong, ya. Orang yang tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah adalah orang yang sombong. Kenapa? Karena yang mengabulkan semua keinginan kita itu adalah Allah. Ya, anak-anakku sekalian, soleh-soleha, selanjutnya kita percaya iman kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, maka kita harus menunaikan ibadah niat karena Allah, bukan karena apapun, ya. Nah, anak-anakku sekalian, soleh-solehah, nih kalian lihat gambar ya di layar kalian. Oh, ada anak-anak yang pergi kemana? Pergi ke musola, ya. Untuk melaksanakan apa kalau ke musola? Untuk melaksanakan ibadah sholat, ya. Untuk melaksanakan pengajian. Pergi kalian kalau ada di rumah kalian, tempat mengaji, belajar mengaji, berangkat. Ya, kalau kalian dekat dengan musola, berangkat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya. Yang lengkap sholatnya, baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya bukti-bukti keesaan Allah. Nah, anak-anakku sekalian, kalian lihat yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita, ada tumbuhan, ada hewan, ada langit, ada bulan, ada matahari. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan itu semuanya adalah Allah. Ya, bintang, bulan, betul. Apalagi yang ada di langit? Ya, apalagi? Ayo. Semuanya itu adalah ciptaan Allah. Ya, kalian juga pernah nggak merasa kepanasan ketika mataharinya nih, ya, sedang panas-panasnya. Wow, bercucuran keringat. Dan juga ketika sedang hujan, kalian basah kuyup. Nah, siapa itu yang mengaturnya? Terjadinya hujan, terjadinya panas, ya, itu semua yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti-bukti keesaan Allah. Allah kuasa untuk menurunkan hujan, Allah kuasa untuk mendahangatkan bumi dengan panasnya sinar matahari. Nah, dan juga kalian setiap pagi bangun tidur, ya. Setelah itu datang waktu sore, terus waktu malam kalian tertidur, ya. Menjadikan bumi ini terjadi pergantian siang dan malam. Nah, anak-anakku sekalian, siapa yang mengatur itu semuanya? Yang mengatur semua itu adalah Allah, ya. Sehingga kalian pagi kalian bisa belajar, siang sampai sore, malam kalian bisa tidur dengan nyenyak. Jangan lupa awali setiap kegiatan kalian dengan
doa, baik mengawali pagi ataupun mau tidur. Sebelum tidur kalian baca doa dulu. Nah, anak-anakku sekalian, itu semuanya adalah bukti bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu kuasa, bahwa Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi. Allah maha esa, Allah maha kuasa, kuasanya Allah meliputi semua yang ada di muka bumi ini. Baik, ya kalian pernah lihat, ya kalian pergi jalan-jalan lihat gunung-gunung yang tinggi, itu siapa yang menciptakan? Allah. Laut yang suka main ke pantai. Kalian lihat laut yang terbentang luas. Siapa yang menciptakan? Allah. Coba ya. Allah semuanya, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala atas semua yang ada di muka bumi ini, Allah ada dalam kekuasaannya Allah. Allah berhak untuk menghidupkan, Allah berhak untuk mematikan, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menghancurkan, ya. Semuanya ada dalam kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian semuanya semakin yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya makhluk tunduk kepada Allah. Nah, baik anak-anakku sekalian, bukti Allah itu ada apa saja? Adanya alam semesta ini, tidak ada Allah, ya, tidak ada Allah. Kalau misalkan tidak ada Allah, maka tidak akan ada makhluk di muka bumi ini, ya. Dan keberadaan Allah itu tidak dapat dilihat. Manusia melihat dengan apa, anak-anak? Dengan mata, ya. Terus Allah melihat dengan apa? Dengan mata. Allah tidak melihat dengan mata, tetapi Allah melihat dengan zatnya sendiri, tidak disifati dengan sifatnya makhluk. Ya, Allah maha mendengar, maha mendengar. Mendengarnya Allah tidak seperti mendengarnya manusia dengan telinga. Allah mendengar dengan zatnya sendiri. Ya, jadi manusia tidak bisa menjangkau zatnya Allah, ya. Baik anak-anakku sekalian, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan makhluk ciptaannya, termasuk kita nih anak-anak. Yang menciptakan dan mematikan diri kita itu adalah Allah, ya. Adapun wasilahnya, ada yang terkena COVID ataupun ada yang terkena kecelakaan pesawat dan lain sebagainya, itu hanya sebatas wasilah, hanya sebatas perantara. Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Yang pasti mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya nak ya. Nah, Allah juga kuasa untuk membangkitkan manusia setelah meninggal. Nanti nih nak, setelah kita meninggal, nanti tiupan yang ketiga malaikat Israfil akan Allah bangkitkan manusia dari alam kubur. Ya, dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sekecil apapun itu ada perhitungannya di hadapan Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan begitu pula keburukan sekecil apapun dilakukan di dunia ini, itu ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak sekalian, dengan berakhirnya tadi materi PAI yang Ustaz sampaikan, kalian kerjakan di buku paket halaman 43. Halaman 43 kalian kerjakan soal ini, ya, contoh-contoh ciptaan Allah yang ada di daratan, di lautan, dan di udara. Kalian jawab di dalam kolom ini, dan setelah itu kalian kirim ke ustadz dan ustazahnya masing-masing.
Baik, anak-anakku sekalian, soleh-soleha, itu saja untuk materi PAI pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahaminya dan kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja anak-anakku sekalian. Jangan lupa setelah selesai menonton video ini, kalian absen di kolom komentar. Itu saja anak-anakku sekalian. Wallahumma fiqillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.